Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu. Bersyukur kalau hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Anugerah Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah situasi pemilu ya. Siapa jagoannya menang? Nggak usah angkat tangan. Demi kode etik, oke? Saya berharap kita bisa berdamai. Di keluarga kami hampir terjadi pertumpahan darah. Saya dengan istri beda, kan? Saling mempengaruhi. Tapi luar biasa, akhirnya kami berdiskusi cukup panjang dan akhirnya berkata kita close sampai di sini. Di tempat kami ada beberapa grup. Yang satu grupnya hamba-hamba Tuhan, untung tidak live. Pemilu yang lalu live saudara. Live group maksud saya. Saya punya grup yang satu lagi live saudara, ada 7 atau 8 yang live, oke. Ini korban pemilu, oke. Karena pemilu tanpa kasih saudara ya. Siapa yang menang? Nah hari ini kita berbicara yang lain, kita berbicara tentang kasih, oke? Kita berbicara tidak ada yang live, amin? Tidak ada yang live rumah tangga kita. Berapa banyak Bapak Ibu datang suami istri bisa angkat tangan? Boleh digandeng istrinya atau suaminya, jangan istri orang lain, saya tahu. Karena tidak banyak suami yang hadir, oke? Boleh digandeng sebentar, oke? Tadi mungkin ada bencana alam, ada salah pengertian tapi berdamai dulu, oke? Boleh saya mengundang bapak-bapak yang hadir hari ini, bapak-bapak khusus. Bapak-bapak boleh berdiri sebentar. Bapak-bapak, oke, wow. Saya tahu ini tidak banyak, di antara berapa Bu? 282, oke. Boleh kita ibu-ibu kasih jempol untuk suaminya. Ya, ini manusia langka, oke. Benar-benar. Nah saya juga ingin menyambut ibu-ibu bisa bangkit berdiri. Sama-sama Bapak Ibu, ibu-ibu bisa bangkit berdiri. Sama-sama berdiri. Bapak Ibu, saya mewakili Yayasan Harapan Bangsa, Sekolah Tunas Bangsa. Saya ingin memberikan, ibu-ibu bangkit berdiri sama-sama. Karena ibu-ibu akan menerima rasa respek saya, hormat saya. Terima kasih untuk kehadirannya. Karena saya tahu Sekolah Tunas Bangsa adalah sekolah paling resek di dunia. Saya mengerti. Oke silakan duduk. Saya mengerti mungkin Bapak Ibu berkata Pak Beta, saya ini orang tua udah bayar, dikerjain. Suruh hadir ke sana ke sini. Tiap Senin wajah saya muncul. Kalau Bapak Ibu nggak tahu berarti Bapak Ibu nggak pernah lihat. Dan mungkin Bapak Ibu berkata, apa sih yang sedang dilakukan oleh Tunas Bangsa? Izinkan hari ini saya menceritakan sedikit dalam proses kita dengan tema berdiri, teguh, dan bertindak. Stand firm and take action. Di dalam prinsip kasih. Bapak Ibu setahun kita ada 4 kali pertemuan. Dan saya tahu itu banyak. Saya mengerti setiap hari Bapak Ibu diganggu dengan buku penghubung. Setiap Senin ada yang namanya Bring Heaven Home. Kita belajar tentang bagaimana kita membangun keluarga sehat seutuhnya. Dan itu memakan waktu, saya mengerti. Tapi izinkan saya mengatakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mereview seluruh kehidupan kita yang kita berikan pada anak-anak kita tidak sebanding yang kita harapkan. Atau tidak sebanding yang hari ini kita sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Tema hari ini tentang berdiri teguh bertindak dalam prinsip kasih. Saya ingin mengingatkan beberapa menit ini. Pertama, yang kita lakukan bukan sekedar kita sedang lakukan. Yang kita lakukan ada sebuah tujuan. Gereja di tempat ini, Gereja Abaloh mempunyai mimpi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Menghadirkan kerajaan Allah di dunia pendidikan, saya sebut kingdom education atau pendidikan berbasis kerajaan Allah. Kita mempunyai mimpi, setiap orang di tempat ini menjadi murid Kristus, punya komunitas, punya pertemanan. Kita rindu di tempat ini dibangun yang namanya sebuah tempat untuk jadi berkat. Nah tidak heran di sekolah ini karena menjadi murid makanya setiap proses kehidupan kita, murid-murid kita kaitan dengan visi Tunas Bangsa adalah setiap kita didoakan, dirindukan, dimimpikan anak-anak kita punya karakter Kristus, punya jiwa kepemimpinan dan punya kompetensi. Dan Bapak Ibu mesti ingat bahwa sekolah ini bukan hanya berdiri untuk sekolah ini. Ada mungkin 100 sekolah sejak sekolah ini berdiri hampir 30 tahun. Membantu 100 sekolah dan kebanyakan tidak berbayar. Kadang-kadang kami mengeluarkan uang. Ada yang memberikan persembahan, ada. Tujuannya adalah bukan hanya sedang membangun sekolah tunas bangsa,
Tujuannya adalah supaya ada karakter Kristus, supaya ada nilai-nilai kerajaan Allah di sekolah. Nah berikutnya, kenapa Bapak Ibu terlibat? Salah satu moto sekolah inilah bersama orang tua mendidik anak. Bapak Ibu, sekolah ini didesain untuk itu, bersama orang tua. Survei membuktikan, sekolah Kristen yang melibatkan orang tua itu hanya 5%. Sekolah Kristen yang melibatkan sekolah misalnya Apollo pendidikan tunas bangsa itu hanya 10%. Berarti sekolah pendidikan keluarga membangun dengan gereja dan sekolah itu tidak lebih dari sekian persen, 0,5%. Jadi jangan heran sekolah Kristen hari ini mengalami situasi yang tidak mudah. Survei mengatakan bahwa angka tendensi bunuh diri di sekolah Kristen. Bully yang tertinggi di sekolah Kristen. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir sekolah saya Kristen, stop, tidak. Bahkan ada beberapa teman mengatakan anak-anak yang di sekolah negeri secara karakter, secara kecintaan pada Tuhan lebih besar pada sekolah Kristen. Kenapa? Sederhana. Berapa banyak Bapak Ibu yang sekolah di negeri? Ada? SMA negeri, SMP negeri. Kenapa pada waktu kita di sekolah itu kita ditekan? Kita mengalami situasi yang sulit. Saya dulu pernah melayani anak-anak di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini. Dulu saya gembala anak muda di tempat ini. Masuk SMA. Setiap minggu kami layani 90 sekolah, SMP SMA. Setiap minggu di Abalov. Saya tahu mencari tempat ibadah susah. Saya tahu mereka dibully. Bapak Ibu, membuat mereka kuat. Nah ini problem sekolah Kristen. Karena itu Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu mesti terlibat? Saya akan lanjut. Nah Bapak Ibu ada janji Tuhan untuk setiap kita. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak panah pada masa mudanya. Gambar ini menunjukkan proses yang baik. Bapak Ibu, anak-anak kita seperti anak panah. Anak panah pada menuju sebuah sasaran. Anak panah itu tidak bisa langsung jadi. Anak panah itu mulai sebuah proses. Entah itu dari besi, entah itu dari bambu. Pertanyaannya siapa yang mengasah mereka? Siapa yang melesatkan mereka pada sasarannya? Bapak Ibu bisa lihat kanan kiri. Bapak Ibu, bukan pendidik, orang tua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebuah teori namanya Braunfels-Brenner. Braunfels-Brenner adalah ahli psikologi masa mendatang, future psikolog. Buku-buku ini dipakai di mana-mana. Dia memberikan proses yang sangat baik. Seorang anak dengan latar belakang apapun, ini menarik ya, latar belakang apapun. Jika dia dibantu oleh orang tua yang baik, jika dia mempunyai keluarga yang baik, jika dia punya sekolah yang baik, jika dia punya lingkungan yang baik, jika dia punya religious setting, proses agama, proses kepercayaan, belief mereka masuk ke dalam kehidupan anak itu akan baik. Saya ulang, ada 4 hal yang terlibat. Kenapa Bapak Ibu hari ini melibatkan gereja? Kenapa Bapak Ibu hari ini kita libatkan sekolah? Kenapa Bapak Ibu terlibat di pendidikan Anda? Nah nanti kan anak di SMP dan SMA sudah dibangun, mungkin SD juga. Hari ini Tunas Bangsa sedang bekerja keras supaya punya komunitas, punya teman. Hari ini saya pernah melihat anak SMP SMA, mungkin bisa dijawab teman-teman di SMP, anak-anak di SMP. Sahabat mereka bukan di gereja. Gereja itu boleh hebat. Dulu zaman saya mengembalakan anak muda, sahabat mereka ada di gereja. Tapi hari ini tidak, sahabat mereka ada di sekolah. Karena waktunya banyak di sekolah. Jangan berpikir Bapak Ibu bahwa di gereja bisa memenuhi kebutuhan tentang anak muda, tidak. Saya kasih contoh, di gereja di Abalov, sekitar saya mengembalakan 70-90% itu anak-anak muda. Kami tahu artinya anak muda, saya gembalanya di situ. Saya dulu melayani anak-anak muda di SMP SMA. Tapi hari ini tidak. Saya melihat ada gereja-gereja besar Kristen yang melayani anak muda. Mereka kehilangan anak muda. Itu membuktikan bahwa Bapak Ibu mesti mengambil tanggung jawab di dalam proses pendidikan. Kalau kita akan kehilangan anak-anak kita. Nah, saya akan lanjut. Alkitab mengatakan Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berkata demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada perintah-perintahnya, anak cucunya akan perkasa. Mighty, kata mighty di sini, mighty generation yang diambil teman-teman di surat Tunas Bangsa dari ayat ini.
Angkatan orang benar akan diberkati. Anak-anak akan perkasa, anak cucu akan perkasa jika ada orang yang takut akan Tuhan. Siapa orang tuanya? Nah, saya akan kembali pada tema kita tentang kasih beberapa menit ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Secara Tuhan dia tidak butuh peran seorang ayah, peran keluarga, peran orang tua. Dia tidak butuh sesuatu, dia Allah. Tapi menarik di kitab Matius 3:17, 17:5, kalau Bapak Ibu mengikuti podcast yang setiap Senin berikan di ulang tahun kedua, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada satu kata-kata bagus di Matius 3:17, berkata demikian, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ini adalah suara Allah Bapa kepada Allah Putra, suara Bapa kepada Tuhan Yesus. Dia Allah, dia Allah. Dia butuh penguatan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Bahkan kalau kita melihat di 17:5 Matius berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Ada sebuah pengulangan di 17:5. Apa yang ingin saya sampaikan? Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tidak dalam konteks dia melayani, dia butuh suara yang berotoritas. Suara ayah dan ibunya. Untuk suara ayah dalam konteks ini. Allah Bapa untuk mengingatkan Tuhan Yesus. Kata-kata inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Inilah yang disebut, yang kita belajar selama 1 tahun ini tentang proses ini supaya terjadi pada anak-anak kita. Bapak Ibu jangan takut, dia tidak akan pernah mengganggu saya. Mau teriak pun tidak ada masalah, oke? Jadi biarkan aja, oke? Jadi Bapak Ibu, inilah anakku yang kukasih, berbicara tentang Allah Bapa memberikan identitas kepada Tuhan Yesus. Dia anak Allah. Kenapa kita disebut anak Allah? Karena Yesus pun mengalami sebagai anak Allah dari Bapaknya. Yang kedua, yang kukasih, Yesus itu tidak butuh kasih. Sebagai Allah tidak butuh, tapi dia adalah manusia. Natur manusia butuh kasih yang hari ini kita bahas. Dikatakan kepadanya aku berkenan, berbicara bahwa Allah Bapa menguatkan, memberikan pengaruh atau saya sebut potensi, menginformasi dan dengarkan dia memberikan proses. Dengarkan dia kata-kata Allah Bapa kepada Yakobus, Petrus dan Yohanes kepada mereka bertiga supaya dengarkan kata-kata Yesus. Di dalam kehidupan kita, kita butuh yang namanya otoritas moral, kita punya wibawa. Saya akan kembali dengan nanti proses kasih. Di dalam proses kita pembelajaran membangun keluarga seutuhnya yang diberikan setiap Senin, itu berbicara tentang kopi, tentang kasih, berbicara tentang otoritas moral, berbicara tentang potensi, dan berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak. Oke, apa yang ingin saya sampaikan? Bapak Ibu, setiap kita orang tua punya tanggung jawab untuk kita menguatkan tentang kasih. Kita harus memberikan kasih. Sebagai orang tua pastikan kita membangun otoritas. Otoritas itu bukan hanya berengosan badannya berkekar, tidak. Otoritas itu berbicara kita punya wibawa. Apakah Bapak Ibu punya wibawa terhadap Bapak Ibu sendiri? Terhadap dirimu sendiri. Apakah kita punya wibawa menang atas dosa kita? Itu yang mau dicontoh anak. Apakah kita punya wibawa menang dengan kejujuran? Apakah kita punya wibawa kita bertanggung jawab? Anak kita akan lihat. Ini anak saya yang pertama bisa lihat. Saya ajak. Usia 24 tahun, masuk 20 tahun, tapi dia punya proses yang tidak mudah. Dia ADHD dan autis. Tidak mudah. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah, apakah kita punya otoritas? Apakah kita bisa menginformasi anak kita? Apakah kita bisa betul-betul memberikan identitas anak kita? Memberikan komunitas, memberikan kehidupan. Nah ini yang kita belajar. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kasih. Kenapa mesti kasih? 30 menit ini berharap bisa memberikan proses yang jelas tentang apa yang disebut dengan kasih. Bapak Ibu, kasih itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Kata ganti Kristen adalah kasih. Kata ganti Kristen itu salib dan kasih. Oke? Nah pertanyaannya kasih yang mana? Apa yang kita mau belajar? Nah Bapak Ibu, saya tahu 30 menit tidak akan bisa menyelesaikan tentang proses kita tentang kasih. Pak, enggak apa-apa Pak. Oke, it's okay. Nah sorry ya, keluar gak apa-apa ya supaya Om Bita gak terganggu ya. I love you. Oke, Bapak Ibu, saya menyarankan di luar ada buku, namanya buku The Word is Father.
Bapak Ibu tolong beli. Kalau Bapak Ibu tidak mau itu masalah lain. Tapi Bapak Ibu kalau Pak Peter saya nggak mau beli karena tidak punya uang, beritahu saya. Kita paruan. Serius. Harganya saya tidak tahu berapa sih. Oh ada bukunya. Thank you Bu. Bapak Ibu saya membaca buku ini hampir 3 kali. Saya ngikut seminarnya hampir 10 kali. Waktu itu yang ngajarkan pakai Sikeston. Puluhan jam. Percaya Bapak Ibu saya membaca buku dari yang pornografi yang enggak pornografi. Oke? Ada ribuan buku saya baca. Saya penggemar Samkok, saya penggemar Setyo Eng Yong, saya penggemar Sintyo Liapliu, Tolyong tuh saya baca. Oke, sebelum saya bertobat tentunya. Tapi Bapak Ibu tidak rugi dengan buku ini. Diskusikan, karena membangun keluarga sehat seutuhnya dari buku ini. Direferensikan dari buku ini. Oke saya balik. Nah, konteks kasih. Saya belajar banyak dengan proses ini. Kalau kita melihat, kasih itulah hukum yang terutama. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu disebut Shema Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap budimu dan dengan segenap. Itulah hukum yang pertama. Dan menarik juga Tuhan Yesus berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Betul ya? Ini standar, ini hukum yang terutama. Hukum yang kedua disebut the first commandment, hukum yang utama. Tapi ada orang berbantah, Pak Pita, ada banyak orang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Buktinya dia bunuh diri. Tuhan Yesus kasih hukum yang terbaru, apa namanya apa? The new commandment. Yohanes 13, betul ya? Berkata apa? Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku. Standarnya Allah. Seperti aku mengasihi kamu. Oke. Disebut the new commandment. Dari Bapak Ibu, kasih ini bukan sekedar slogan. Bahkan Tuhan Yesus membuktikan. Kalau Bapak Ibu membaca Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah ayat keselamatan buat orang Kristen. Dari ayat ini kita masuk dalam kerajaan Allah. Karena ayat ini kita menjadi orang percaya. Itulah kasih. Dan kadang-kadang problemnya adalah kasih Allah disamarkan dengan kasih kita sebagai manusia. Kasih Allah disamarkan dengan kasih kita. Beda Bapak Ibu. Karena kasih manusia selalu bersifat eksternal. Dulu saya punya kriteria sebelum menikah dengan wanita. Mami saya lembut, jadi saya pengen istri saya itu lembut, lemah gemulai. Keibu-ibuan. Dapat istri sekarang gagah perkasa. Gagah perkasa. Dia bisa pergi sendiri. Ya. Jadi berbeda, boleh. Jangan pakai aquanya karena direkam sob ya, nggak enak. Saya punya minuman di bawah. Abel bisa bantuin minuman Papi? Thank you, Bel. Jadi Bapak Ibu, kasih itu bukan karena checklist kita. Saya menikah karena begini. Ya, tapi ternyata setelah saya menikah istri saya nggak begitu. Kasih itu bukan kita punya kriteria baru kita mengasihi. Anak kita begitu baru kita mengasihi dia. Tapi kasih itu berbicara sesuatu yang bukan pertukaran juga. Nah, kalau kamu juara saya belikan sesuatu. Bukan itu kasih. Kalau kamu baik, kamu dapat sesuatu. Reward and punishment. Dalam teori pendidikan psikologi tidak disalahkan, tapi kasih bukan itu. Anak yang hilang tanpa syarat. Kasih itu adalah tanpa ekspektasi. Kadang-kadang kita mengasihi anak kita, istri kita, keluarga kita dengan ekspektasi. Bapak Ibu akan kecewa. Istri saya sering kecewa dengan saya karena dia mengharapkan sesuatu dari suaminya yang tidak bisa diberikan. Oke? Dan saya juga sering marah sama dia karena proses itu.
Saya sering salah pengertian dengan anak saya Besaliel, dengan kondisi dia, karena saya mengharapkan sesuatu. Betapa sulitnya kalau demikian Pak Beta. Ya karena itulah kita butuh kasih karunia. Tapi izinkan saya mengingatkan. Dan Bapak Ibu ingat kalau kita memakai kasih manusia justru tidak semakin lebih baik. Justru semakin lebih buruk. Karena apa? Kejadian 3:10 memberikan masukan. Adam menjawab Tuhan. Ketika aku mendengar bahwa Tuhan atau engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku terus bersembunyi. Adam menolak kasih Allah, Adam jatuh dari dalam dosa, dia menggunakan kasih manusia. Apa yang terjadi? Timbul rasa aku takut, dia telanjang dari malu dan dia merasa bersalah. Bapak Ibu, rasa takut, malu, bersalah, ini adalah cikal bakal yang disebut dengan mental illness. 23 November 2023, Departemen Kesehatan merilis sebuah data, 1 di antara 10 orang di Indonesia adalah mental illness. Coba dilihat kanan kirinya, ada gejala enggak? Saya berharap tidak terjadi, oke? 1 dari 10, mental illness itu apa? Loh Bapak Ibu benar, saya juga bertanya, apakah saya mental, saya bertanya benar, saya ini mental illness enggak? Karena salah satu adalah tentang takut, anxiety, malu. Loh Bapak Ibu berkata, Pak itu kan cuma malu, takut dan rasa bersalah, guilty. Bapak itu enggak main-main. Saya bertemu seorang pakar patologis, dia bukan dokter, tapi waktu itu saya dapat slide-nya dari dia. Dia berkata, 3 penyakit yang diakui di dunia kedokteran, namanya endoderm, namanya ectoderm, namanya mesoderm. Dermatologis dari penyakit lah ya. Nah, endoderm secara psikis itu karena rasa malu. Ectoderm itu rasa takut dan mesoderm itu karena rasa bersalah. Jadi kalau Bapak Ibu punya rasa takut tinggi, ini bisa muncul gejala. Ada seorang datang ke dokter, dia berkata dicek semuanya sehat, tapi tetap sakit. Pernah ketemu keluarga kita yang begitu? Hari ini banyak. Karena semuanya sehat, tapi tetap sakit. Kenapa? Kemungkinan psikis. Makanya 1 dari 10 dirilis oleh dari Departemen Kesehatan 23 November kemarin. Cukup tinggi loh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, yang disebut ectoderm itu apa sih? Ectoderm itu bagian luar. Rasa takut menimbulkan ectoderm. Membuat kelopak mata ya bagian keluar. Kornea, badan, retina, bagian kelenjar laktida, itulah. Mata, rambut, bagian luar kita. Penyakit yang bisa dilihat dari luar. Ya. Tidak termasuk panu Bapak Ibu, panu beda ya. Ini dermatologis, oke. Yang disebut dengan penyakit dalam apa? Paru-paru, hati, reproduksi manusia. Itu karena rasa malu. Ini kedokteran. Yang disebut bagian tengah apa? Lapisan organ reproduksi, otot, tulang biasanya. Bagian tengah di antara kulit kita dan bagian dalam. Itu tengah, mesoderm. Karena rasa bersalah. Ini bagian kedokteran mengatakan demikian. Coba Bapak Ibu renungkan sebentar, jangan-jangan kita kelihatan sehat tiba-tiba sakit, mungkin ada rasa seperti ini. Karena kita menggunakan kasih manusia. Kasih Allah bukan itu. Pertanyaan sekarang, kasih Allah itu apa? Kasih Allah adalah sebuah keputusan dari dalam. Kita sering mengambil kata-kata kasih itu diambil dari 1 Korintus, tidak salah. Kasih itu demikian, tapi saya ingin membuat proses yang lebih sederhana. Apa sih itu kasih Allah? Kasih Allah adalah sebuah keputusan saya untuk mengasihi. Orang yang paling menyakitkan dalam kehidupan saya, pertempuran itu siapa kira-kira? Bos kita? Enggak lah. Pendeta saudara? Enggak, apalagi kalau pendeta jemaatnya banyak. Siapa? Oh, anggota komunal kita, komunitas atau care group kita, apapun namanya, connect group kita. Belum tentu, ketemu cuma seminggu sekali.
Yang menyakitkan siapa ibu-ibu sekarang? Anaknya setuju, tapi ada yang lebih menyakitkan enggak siapa? Siapa? Hah? Ini ungkapan hati atau curhat? Curhat. Amita, bagaimana? 100% ya? Yang paling menjengkelkan ya istri saya lah. Kalau Bapak Ibu tanya dia, ya saya lah. Amin. Bapak Ibu, ini omongan siapa? Pendeta. Percaya Bapak Ibu, saya pendeta. Kartu penduduk saya masih pendeta. Tuh, kartu penduduk saya itu tulisannya pendeta. Jadi tapi saya tinggal di Bali enak Bapak Ibu ya. Pendeta di sana tuh dihargai. Kalau saya ke dokter, itu bisa nggak bayar Bapak Ibu. Kalau ke rumahnya ya. Kalau rumah sakit tetap bayar. Kalau memangnya BPJS. Oke, saya balik lagi. Jadi keputusan kita. Apakah saya mengasihi istri, anak-anak saya? Kita memutuskan. Yang kedua, kasih itu satu arah. Demikian besar kasih Allah kepada dunia, itu satu arah. Dan jangan berharap kembali. Kalau Bapak Ibu mengharapkan ada dua arah, kita mengharapkan mengekspektasi, atau kita bergantian tadi, berjin, Bapak Ibu akan kecewa. Dan itu bukan kasih Allah. Terhadap anak-anak kita mengharapkan apa? Nah, ini yang di 3-4 orang yang duduk anak SMP tadi. Kalau kau mengharapkan ibumu mengasihi dengan dua arah, kau kecewalah. Kita akan kecewa. Kasih itu hanya satu arah. Kasih dan jangan mengharapkan. Ada lagunya sih. Kasih ibu. Terus? Sepanjang. Oh, kepada beta. Ya memang kepada saya nggak perlu sebut namanya, saya sudah tahu. Kasih ibu kepada beta. Tak sepanjang masa. Hanya memberi, terus takkan memberi. Dulu tak berharap kembali. Ya toh? Hanya memberi ngopek, tak harap kembali ceban. Katanya ada anak-anak muda yang nambahin demikian. That's good. Kreatif. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengharapkan repot. Terakhir, kasih itu dengan sengaja. Saya sering ketemu anak-anak muda, ini perlu diingatkan. Anak-anak kita sering berkata, Pi saya lagi jatuh cinta. SMP sudah jatuh cinta, SMA sudah ngasih surat. Survei di Tunas Bangsa. Anak ibu ada yang dikasih surat dan memberi surat? Ada? Alah jangan nggak tahu. Bapak itu masih jelas ini, jeli. Kelas 5 sudah terima surat. Enggak laki, enggak perempuan, survei saya. Murid Tunas Bangsa itu ada 5.000, 4.500 di Jakarta, 500 kita di Jakarta, di Bali. Saya bilang pada anak-anak muda, kalau kamu gereng-gereng aja, Pak Pita saya lagi jatuh cinta, hati saya jatuh, ambil lagi. Kenapa? Kasih tidak pernah dengan sengaja. Maaf, tidak sengaja. Gereng tidak boleh. Karena kasih itu dipikirkan resikonya. Karena intensional, harus sengaja. Gereng, mungkin kau emosi. Mungkin kau lihat dia cantik, ganteng. Ketika anak saya memutuskan untuk pacaran, usia 17 tahun, dia berkata, Pi saya mau pacaran. Saya berkata pada dia, ini konteks Aboloh, kita enggak kenal kata pacaran. Terjadi perdebatan, perbantan yang seru. Nanti akan saya tiap bagian terakhir. Saya bilang, kalau kamu ingin jatuh cinta dengan sengaja. Oke, nanti akan saya lanjutkan cerita ini. Lanjut. Bapak Ibu, itu adalah proses kasih. Pertanyaannya, Pak Peta, kalau kasih itu mesti sengaja, kasih itu tuh satu arah, kasih itu keputusan. Bagaimana kita mempraktekkan kasih itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita mempraktekkan kasih di keluarga? Saran saya yang pertama, utamakan ibu, utamakan ayah. Ayah, pria, engkau tidak bisa ngomong kau mengasihi di depan anakmu tanpa kau memperhatikan ibunya. Kita sedang berbohong. Di dekat aja kita nggak bisa mengasihi apalagi di luar. Saya nggak percaya. Orang yang paling menjengkelkan ya istri saya, tapi orang yang harus saya buktikan kasih saya adalah istri saya juga. Saya sering tanya pada Besaliel, Bel,
menurut kamu papi sayang mami enggak? Ada saksinya. Dia akan punya keyakinan, ya. Apakah Bapak Ibu berani bertanya di depan anak Bapak Ibu? Betulkah wanita atau pria itu orang yang paling utama di keluarga kita? Karena itu saya ingin berkata buku ini akan menolong kita. Banyak teori tentang parenting. Saya sebut ini bukan hanya parenting, itu kingdom parenting. Karena parenting berbasis kepada Allah, pada kerajaan Allah. Bapak Ibu percaya, saya hamba Tuhan. Saya bertobat hampir 43 tahun, 44 tahun, tahun 80 saya bertobat. Oktober 10 Oktober. Saya tahu betul saya bertobat seperti apa hidup saya. Umur 18 tahun. Saya mengenal banyak hamba Tuhan. Bersama-sama dengan mereka. Tapi kalau bicara keluarga, saya tahu tidak mudah. Mungkin seorang pekerja, mungkin seorang hamba Tuhan juga. Tapi dengan baik-baik. Yang membuktikan kasih kita ya tidak adalah ketika kita mengasihi istri kita atau suami kita. Dan anak kita akan lihat. Saya masih ingat kalau dulu saya berantem di depannya Abel cuma gini. Untung dia enggak begini. Tong, langsung diajak tinju tuh. Untung aja. Tapi ketika kami senang berangkulan, saya dulu sering berangkulan dengan istri saya, anak saya 2 datang, dia mau masuk ke dalam. Itu yang disebut suasana surga. Jadi ekspresi kasih pertama pastikan ibu. Dan Bapak Ibu Alkitab berkata tidak ada perceraian. Kalau Bapak Ibu mengatakan di Maleakhi 2:15, Maleakhi 5:16. Kitab Maleakhi itu sering disalah mengerti oleh hamba Tuhan yang dibahas adalah Maleakhi 3 ayat 10. Bicara tentang perpuluhan. Maleakhi tidak berbicara banyak tentang perpuluhan, yang dibahas adalah justru tentang keluarga. Yang dibahas adalah justru berbicara tentang hubungan suami istri dan anak. Maleakhi 4:6 itu lebih sadis lagi menurut saya. Jika tidak ada kasih Bapa, akan terjadi pemusnahan. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus, curse, kutuk. Mungkin karena itulah teman-teman Apollo pakai nama hati Bapak munculnya di Maleakhi ini. Survei membuktikan di sekolah tunas bangsa, murid 5.000. Satu kelas isi 20, berarti ada 250 kelas. Tidak ada satu kelas pun, tidak ada, bisa diralat, ada Bu, Ibu, bisa diralat, guru-guru ada. Tidak ada satu kelas pun di sekolah tunas bangsa yang anak-anaknya yang tidak mempunyai masalah dengan orang tua atau problem keluarga. Dari 1 dari 20. Ini sekolah tunas bangsa tanpa T. Jadi jangan heran kalau hari-hari ini anak-anak kita luar biasa. Semua menyetujui bahwa bagian problem anak-anak adalah orang tua. SD, SMP tidak perlu, TK, SD itu problemnya pasti orang tua. SMP problem, oke, orang tua masih 80%, karena ada SMA mungkin agak berbeda. Tapi percayalah Bapak Ibu, mengasihi ibu itu utama. Saya memberikan porsi lebih banyak. Dan ini menjadi concern kami. Kenapa Bapak Ibu kami ganggu dengan proses ini? Yang kedua, ekspresi di rumah itu penting. Nah Bapak Ibu ketika pulang dari kerja, ini ekspresi kita apa? Bapak Ibu tidak usah tanya saya, nanti gambar tunjukkan ke anak kita. Ini bapakmu, mamamu modelnya apa ya kalau pulang dari kerja? Ya, pasti bisa dijawab kok. Dulu jawaban saya ketika pulang adalah apa? Saya pulang, capek. Saya nggak ngomong, mereka tahu capek. Atau tegang. Itu yang saya sebut ekspresi. Sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pulang, ayah khususnya, karena yang bekerja, karena kadang sekarang ibu juga bekerja. Pastikan ekspresi kita benar. Bapak Ibu mau tahu apa yang saya lakukan ketika saya masukkan pulang ke rumah sebelum ketok pintu. Bertahun-tahun saya mau latih. Pulang ke rumah memastikan ekspresinya benar. Ambil nafas sebentar. Boleh terserah. Rilis sebentar. Sebelum ketuk pintu,
pastikan saya punya ekspresi benar. Oke. Apakah saya berhasil? Ya gagal. Bapak Ibu saya tanya dia. Kalau dia tanya, Bel, bapakmu apa? Marah-marah. Betul, Bel? Oke. Jadi Bapak Ibu kalau saya khotbah di depan anak saya, dia habis tanya, itu betul khotbah nggak khotbah lu loh. Clear? Ekspresi kita. Yang ketiga, ayah. Kenapa hari ini saya bersyukur ada Bapak, ada sekitar 20 Bapak hadir. Dan Ibu, kita inilah pembangun kecerdasan emosi di keluarga kita. Penguasaan diri, kesadaran. Kebanyakan anak-anak saya tidak bisa menghandle emosi karena faktor dari saya. Ayah saya meninggal 6 tahun, tidak mudah dengan proses itu, dengan kondisi keluarga, dengan keunikan keluarga, membuat saya tidak sabar. Saya orangnya on time Bapak Ibu. Saya minta maaf ya Bapak Ibu yang terlambat ya. Kalau Bapak Ibu ambil penting ya Bapak Ibu gak terlambat lah. Kalau Bapak Ibu naik pesawat terlambat gak sih? Jakarta macet saya ngerti. Tapi percaya Bapak Ibu, saya pertemuan kadang-kadang saya di Depok. Bapak Ibu bisa cek staf saya. Ini sekretaris saya. Kalau saya terlambat, saya tuh SMS mereka dan WA mereka. Kalau saya lagi check in di pesawat, saya tinggal di Bali. Saya memastikan semua tidak menunggu saya. Kalau saya terlambat, ada driver saya di sini, Pak Jack, membantu saya beri SMS. Saya terlambat, maafkan saya. Walaupun pesawat yang membuat terlambat. Kenapa? Karena saya memastikan menjaga emosi orang yang bersama saya. Amin. Bapak Ibu, kita ini adalah bukan termometer, kita ini termostat yang mengatur suhu di keluarga. Ya. Apakah mudah? Nggak mudah. Pengen marah, pengen sengit, bisa. Oke? Bagian yang terakhir saya memberi waktu yang lebih banyak, yaitu yang disebut dengan komunikasi yang benar. Bapak Ibu, ekspresi kasih harus ditunjukkan dengan komunikasi yang benar. Bapak Ibu tanya, ini dari Bapak, kita dari sini ya. Tadi saya hanya menerangkan kembali. Komunikasi itu apa sih? Penerima dan penyampai pesan itu menerima 100% tepat. Tidak ada bias. A bukan A aksen, bukan B, 100% A. Itu komunikasi. Pastikan orang tua adalah pendengar yang baik, khususnya anak-anak SMP dan SMA. 0 sampai 5 pengaruh ibu kuat, anak pasti ikut orang tua. 6 sampai 12 ayah punya pengaruh, pasti anak masih mau ikut orang tua. Tapi ketika anak-anak kelas 7, 8, dan 9 saya jamin mereka belum tentu mau ikut Bapak Ibu. Itu lumrah. Anak saya umur itu ketika saya rangkul, dia nggak mau. Mungkin beda dengan proses Besaliel. Tidak mudah. Oke. Kenapa? Karena usia itu adalah usia komunal, komunitas dia. Kenapa di Tunas Bangsa kita bangun komunitasnya. Kita buat grup-grup untuk mereka cerita. Anak-anak TK, betul, kalau saya salah diralat Ibu Guru, betul. Punya grup untuk grup sharing. Karena sejak kecil komunal menjadi penting. Pertanyaan saya, Pak Beta, apa hubungannya komunitas dan komunal? Ini penting, karena komunitas bukan secara virtual, ini penting. Komunitas tidak bisa secara virtual, komunitas melibatkan emosi, ekspresi, gestur tubuh kita. Nah kalau sudah dekat pakai virtual nggak ada masalah, oke, bisa tangkap. Nah Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan, balik 10 proses ini. Bapak Ibu pastikan Bapak-Bapak itu pendengar yang baik. Saya bukan pendengar yang baik Bapak Ibu, saya pendengar yang sangat selektif. Istri saya sering komplain tentang proses ini. Kamu bisa dengarkan dulu enggak? Nah problemnya istri saya itu sangat cermat. Cermat sekali. Di sini ada keluarga istri saya itu cermat-cermat. Karena saya tahu di sini ada satu staf dari kakak istri saya, oke? Sangat cermat. Nah istri saya lebih cermat dari kakaknya. Dia bisa menulis 10.000 cara masuk surga mungkin bisa. Mungkin. Kalau saya 1, 2, 3, 5 aja sudah sulit. Bisa dia, kayak orang.
Tapi dia sangat teliti, sangat detail. Kadang-kadang problem. Dia bilang, kamu tuh kalau dengerin orang lain bisa, dengerin saya susah. Bapak Ibu pernah ngomongin gitu? Gak tahu suaminya atau istri yang ngomong. Anakmu pernah ngomong begitu? Jadilah pendengar lah Bapak Ibu. Jadi saya belajar, oke kamu ngomong dulu. Kalau saya gak kuat berapa menit ngomongnya? Buat komunikasi yang baik, oke setuju? Dan Bapak ini bukan masalah gagal atau berhasil, bukan loh. Ini masalah kita mengatasi proses kita. Kasih dimulai dari situ loh Bapak Ibu, cara komunikasi kita. Oke? Apa yang disebut komunikasi pertanyaan? Apa levelnya? Bapak Ibu saya mau balik. Bapak Ibu kalau di rumah kita komunikasi tingkat pertama lah basa-basi bisa. Halo nih apa kabar? Baik, baik. Selesai dia naik ke atas. Itu bukan komunikasi. Ya itu komunikasi level pertama. Kalau pedes level pertama. Pedes gak? Ya bisa pedes bisa enggak tergantung. Setuju? Bagaimana kabarnya? Baik, tidak? Yes, no. Jadi centang aja. Checklist aja. Komunikasi tingkat 2 adalah berupa tentang fakta. Bagaimana ujianmu nak? Lumayan Mi. Bisa sih. Bisa 0, bisa 10. Orang tua sarap langsung. Maksudmu? Oke komunikasi, berbicara fakta. Kita fakta, perasaan kita. Komunikasi tingkat 3 adalah berbicara tentang pendapat. Bapak Ibu kalau anakmu dikasih, menurut kamu ini apa, dia nggak jawab, berarti komunikasi kita hanya di level 2. Bisa mengerti? Tanya pendapat, tanya perasaan dia. Saya tahu anak-anak kita ini luar biasa dengan dunia medsos. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh sekali. Itu medsos. Itu bicara tentang HP. Itu bicara tentang ini. Makanya kalau saya bicara dengan anak saya yang pertama nggak masalah. Yang kedua, anak saya yang kedua sangat medsos. Saya bilang, tolong letakkan HP-nya dulu. Maksudnya apa? Ya saya pengen lihat wajahmu aja yang cantik itu. Oke. Saya ingin tanya pendapat dia, perasaan dia. Bukan perasaan. Apa nih pola pikir dia, solusinya. Kita mau ke sini, kita mau pergi ke sini, kita mau makan ini menurut kamu bagaimana? Kalau jawabnya cuma ya saja, berarti kita komunikasi kurang bagus. Kalau ada pembicaraan, ada feedback, itu yang disebut pendapat. Yang bicara tentang perasaan, situasi dia. Anak saya yang nomor 2 itu suka tidak suka, benci sekali kalau saya cerita tentang dia di mimbar. Satu saat dia komplain, jangan bawa privasi saya di mimbar. Saya ngomong, kalau saya mau ngasih contoh bagaimana, awal saya mesti izin kamu dulu. Oke kalau gitu izin dulu. Ya saya izin. Nah ini saya izin. Satu saat dia sedang membuat apply untuk beasiswa. Tidak banyak sekolah memberikan beasiswa untuk S1. Kemudian dia apply. Mungkin ada sekitar 5 atau 6. Dia buat esai, macam-macam, tiba-tiba datanya hilang. Bapak Ibu, situasi itu menolong saya. Nah itu waktu dia SMA, waktu dia lulus dengan gap year. Waktu dia berbicara begitu Bapak Ibu, proses seperti itu tiba-tiba hilang. Saya masih ingat jam 1 pagi. Waktu itu saya ngantuk sekali. Tapi itu tempat untuk saya bisa masuk ke ruang perasaan dia. Perasaan kamu gimana, Lisbeth? Dia sambil nangis. Gimana nih, saya udah buat lama. Oke, sekarang apa yang bisa kita kerjakan? Kamu masih ingat? Masih. Kenapa enggak kamu tulis lagi? Tapi enggak bisa. Oke, gini aja. Daripada kamu ngeluh, kamu kerjakan, tak tungguin. Yang kerjain, jam 1 pagi itu. 1,5 jam, bapaknya kan matanya saya ini orangnya matanya enak, Bu. Kalau mau relax bisa langsung tidur, Bapak Ibu. Saya bilang gini, kalau saya melek mata pasti gak bisa nemenin kamu. Boleh gak saya ambil komputer, saya ambil kerja. Kami kerja berdua. Saya masih ingat jam 3, setengah 4 selesai. Bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Bapak Ibu, perasaan itu penting ketika orang tua bisa masuk. Ketika dia mengatakan, Wi, saya mau pacaran. Maksudmu? Mau kawin atau mau pacaran?
Pokoknya saya punya teman dekat. Saya sudah berapa kali jatuh cinta lah. Bagian yang kelima saya ceritakan. Anak saya kalau jatuh cinta tuh cerita Bapak Ibu. Anak-anak muda, saya nggak tahu siapa namamu tadi kita bicara. Kamu kalau jatuh cinta, naksir ngomong mami papi nggak? Kalau dia tertawa berarti tidak itu, saya tahu artinya. Saya ngerti. Bahasanya saya ngerti betul. Kalau udah begini pasti nggak ngomong lah. Tapi Bapak Ibu boleh saya minta waktu 3 menit? Boleh ya, ini kurang 1 menit. Bapak Ibu, anak saya cerita. Berapa kali dia jatuh cinta, dia cerita. Terakhir dia bilang, saya mau punya boyfriend. Oke, saya mau minta fotonya. Dia tunjukin. Saya bilang, kenapa kau pilih model begini? Saya lebih ganteng, saya bilang. Marah dia. Akhirnya dia memutuskan punya boyfriend. Walaupun saya tidak setuju. Saya setuju orang akan menikah. Tapi ini gayanya anak muda. Dia ingin ada satu orang dekat. Betul Bapak Ibu, dia dekat. Dan dia declare lagi. Oke, perkenalkan, kami perkenalan di Zoom. Kami ngobrol. Saya tanya dia, siapa orang tuamu? Anak saya tinggal di Kanada, kuliah. Akhirnya, Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Saya ingin keterbukaan total, harganya ada. Saya kenalan dengan orang tuanya, saya datangin orang tuanya. Agak gila enggak? Gila. Tapi Bapak Ibu saya ingin beritahu, di Tunas Bangsa, itu bukan berarti tidak ada orang hamil di luar nikah. Tidak ada yang namanya free sex, tidak ada anak yang bebas dari pornografi. Saya punya datanya. Bapak Ibu jangan main-main dengan proses ini. Jadi saya memastikan hidupnya benar. Saya bilang sama dia, kamu boleh simpati, empati, apapun nama titi lainnya, asal jangan tikus, saya bilang itu. Tapi pastikan batasannya jelas, kekudusan. Tidak ada seks sebelum nikah. Saya beritahu bahwa saya pertama kali mencium mamimu itu di mimbar, bukan di tempat lain. Kamu tahu standar kita? Kamu mengerti maksud kita? Saya datangin orang tuanya, saya perkenalkan anak kita dekat. Kita belum tentu jadi besan, saya mengerti. Tapi saya ingin mengatakan Bapak Ibu, saya kenalin orang tuanya, bolehkah kita menjaga anak kita? Paling tidak saya punya kenalan satu, punya sahabat baru. Orang yang anak saya simpati, senang, dan ini orang tuanya. Kami 2 kali makan sama-sama. Apakah nanti mereka akan menikah? Belum tentu. Sekarang saya berikan dia 60 pertanyaan tentang bagaimana dia membangun suaminya. Itulah kasih. Intentional. Bapak Ibu, ini bukan teori. Saya lakukan. Itu yang membuat surga di keluarga kita. Apakah di keluarga kami tidak ada pertempuran? Ada. Kami selesaikan dengan baik. Jangan punya cerita Cinderella dan pangeran hidup bahagia selama-lamanya. Saya percaya. Kami punya situasi, kami punya problem, tidak mudah. Saya tutup dengan kesaksian terakhir. Istri saya hari ini sedang tidak bisa ikut, dia sedang rematik, dia harus 24 jam standby kami jaga. Wah tidak mudah. Ke WC harus, kan saya nggak bisa panggil suster, di Bali jarang ada suster. 24 jam mesti take care. Saya mesti merubah jadwal rapat saya mesti merubah jadwal kerja saya. Waktu itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan sampai berapa lama seperti ini? Tuhan cuma tanya, sebentar lagi kamu ngomong tentang kasih, apakah kamu yakin omongan kamu? 24 jam. Dan istri saya punya kebiasaan kalau tidur itu kencing 2-3 kali. Dan saya punya kebiasaan kalau tidur tambah kencing. Amin? Pikirkan sendiri, itulah kasih. Mari kita berdiri sama-sama, kita berdoa setengah menit ini. Tuhan, suara manusia berhenti, tapi suaramu tidak pernah berhenti. Apalagi berkaitan dengan keluarga, engkau punya intensional, punya proses yang jauh daripada anakmu. Anakmu hanya berdoa, sebagai orang tua mereka bisa mengerti apa yang menjadi kasih Allah. Tuhan tolong. Terima kasih untuk kehadiran mereka, terima kasih untuk anak-anak yang bersama kami. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, cinta kasih daripada Roh Kudus menguasai setiap kita. Berkat secara rohani, haus dan lapar akan Allah. Berkat secara jiwa ini, damai sejahtera sukacita. Dan berkat secara jasmani, kesehatan dan keuangan melimpah atas hidupmu.
Demi nama Yesus kami berdoa. Ucap syukur kita yang percaya berkata.